Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Tangsel semua. Selamat datang kembali di program Instagram Live Yakmi Tangsel bersama dengan saya Monica Aprianti. Pada program Instagram Live malam ini kita akan membahas tema yaitu setelah vaksinasi apa selanjutnya untuk kesehatan keluarga. Nah, nantinya topik ini kita akan diskusikan bersama dengan Ibu Raihana Nadra Alkaf. Oke, kita tunggu dulu ya Ibu Raihana untuk bergabung. Ibu Raihana, boleh bergabung? Oke, Bu Raihana. Ibu Raihana boleh bergabung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Ibu kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, keluarga Gimana juga sehat. kabarnya, Mbak? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat juga, Bu. Kalau boleh tahu Ibu tinggalnya di mana nih, Bu, rumahnya? Saya tinggal di Cerende. Jadi masih masuk wilayah Kelurahan Pisangan, Ciputa Timur. Ya, jadi Ciputa. masih wilayah Tangsel ya. Iya. Kalau boleh tahu kesibukannya belakangan ini apa, Bu? Boleh diceritakan? Sibuknya yang pertama pasti ibu rumah tangga ya. Jadi mengurus 2 anak ya. Jadi guru dadakan ya karena kan anak online ya. Jadinya ya mengurus sambil sambil kuliah juga ya, sambil ngajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian juga ada juga kegiatan saya di LSM ya, di Yayasan Masyarakat Peduli Anak Indonesia ya, walaupun saya tidak full tapi beberapa saya memberikan kontribusi ke LSM saya. Kemudian apa ya, penelitian, menulis. Itu ya kerjaannya. Ya. Iya, Bu. Belakangan ini kan sedang mengadakan vaksinasi ya. Nah, terkait tema kita pada malam hari ini itu setelah vaksinasi, apa selanjutnya untuk kesehatan keluarga itu. Nah, sebelum kita bahas terlalu dalam nih, Bu, topik ini, mungkin Bu Raihana bisa menjelaskan ke kita yang mendengarkan dan Sobat Tangsel yang sedang menonton sekarang, bagaimana kita dapat membangun kesehatan keluarga meskipun vaksinasi sudah dilakukan, Bu. Ya, mungkin kalau kita bicara tentang kesehatan keluarga ya, mau udah ada sebelum vaksin, mau sesudah vaksin, mau kapan aja ya tetap harus dijaga ya. Jadi kita harus selalu berupaya maksimal menjaga kesehatan keluarga ya. Nah, terutama kalau misalkan kita bicara sekarang ini ya, karena masa pandemik ya, kita setelah vaksin ini kita ngapain lagi nih gitu ya. Udah selesai belum nih vaksin? Karena udah ada vaksin selesailah pandemi gitu ya. Berharapnya begitu, amin ya. Tapi yang harus kita perhatikan bahwa ini kita jadikan aja bahwa pasca vaksin ini kita tetap menjaga kesehatan keluarga secara maksimal. Dan juga kita yang harus kita perhatikan adalah karena sekarang kan pandemi, rata-rata orang ya, alhamdulillahnya ya, kita ambil positifnya pandemi, alhamdulillahnya orang-orang banyak yang termotivasi untuk melakukan perubahan perilaku ya, menuju perilaku yang sehat. Ya, jadi kelihatan banyak sekali yang awalnya ya, saya kan ini ya promosi kesehatan ya, di bidang promosi kesehatan dari tahun 2000 berapa lah ya, itu PR kita tuh cuci tangan dari dulu. Nah, PR cuci tangan sekarang nih hampir tuntas gitu ya, jadi setidaknya perubahan perilakunya tuh cepat. Kita aja nggak dengan adanya pandemi ini, alhamdulillah ada perubahan perilaku yang awalnya susah sekali kita rubah tapi menjadi berubah. Nah, ini kita berharapnya kita bisa pertahankan nih, mumpung nih lagi pada meningkat nih motivasinya ya. Jadi ya setelah vaksin ini yang harus kita pertahankan ya, untuk kesehatan keluarga maupun kesehatan secara umum ya, yang pasti masih namanya 5M tuh masih terus ya, karena
pandemi ini belum berakhir gitu. Dan mungkin tidak akan berakhir. Kita tidak akan kembali seperti semula. Jadi kita harus perhatikan 5M 3T ya. 5M mungkin saya jelasin dulu nih, memakai masker ya, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, itu tetap harus ada ya. Plus tambah 3T ya. 3T-nya itu testing, treatment itu ya. Kalau kita udah ada indikasi harus testing, ada tracing, ada treatment. Nah, itu 5M 3T. Dan PR kita yang sebelum-sebelumnya itu ada yang namanya PHBS. Perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, itu ada indikatornya juga. Nah, yang kita harus pertahankan itu gitu ya. Jadi kita tetap tuh kesehatan keluarga nggak jauh-jauh dari situ. Perilaku hidup bersih dan sehat dari level individu ke keluarga ke masyarakat ya, yang alhamdulillahnya nanti satu negara kita sehat gitu ya. Mudah-mudahan gitu, insyaallah. Ya mungkin itu ya. Jadi tetap nih setelah vaksin ya masih kita tetap berperilaku hidup bersih dan sehat ya, mempertahankan 5M dan 3T. Nah itu terus ya. Iya. Oke, seberapa penting sih Bu menjaga kesehatan keluarga setelah melakukan vaksinasi ini? Penting sekali ya, karena vaksin ini kan bukan berarti kita ini ya aman gitu ya. Jadi beberapa kasus ya, ada yang mengatakan ada yang positif setelah vaksin. Nah ini jadi pertanyaan nih, loh kan udah divaksin kok positif gitu ya? Baru jadi seminggu setelah divaksin dia positif. Jadi dianggap apakah dengan dia divaksin dia bisa menjadi positif? Kan tidak seperti itu, karena bisa jadi kita masih positif. Saya sudah seminggu, saya udah hampir 2 minggu ya. Saya akan hari Senin ini akan yang suntikan vaksin yang kedua. Nah itu bisa jadi ya dalam waktu seminggu setelah saya vaksin itu positif. Kenapa? Karena masa inkubasinya. Ya, masa inkubasi dari COVID itu kan lama ya, jadinya nggak 14 hari ya, sekitar 14 hari. Nah kalau misalkan terkena pada saat itu atau pada saat hari vaksin itu kita sebenarnya masa inkubasi atau besokannya kita terkena ya, karena belum terbentuk imunnya. Nah proses dalam tubuh manusia kita itu untuk membentuk imun ya setelah suntikan kedua. Setelah suntikan kedua itu ada sekitar 14 hari, ya tergantung tubuhnya ya. Jadi proses yang di dalam tubuhnya ada yang 14 hari, ada yang mungkin lebih dari 14 hari ya. Tapi butuh waktu untuk terbentuk imunitas. Dan perlu saya jelaskan kan macam-macam ya vaksin ya. Kalau di Indonesia kan ada yang namanya Pfizer dengan efikasi ya. Efikasi yang lebih tinggi ya 95%, kemudian kalau kita Sinovac. Nah, Sinovac memang di antara vaksin-vaksin yang lain itu yang paling rendah tuh efikasinya 65% ya. Nah, ini juga kita harus pahami ya secara positif dan ada negatifnya, tapi positifnya yang harus kita perhatikan gitu ya. Nah, ya, mungkin seperti itu. Jadi nggak bisa setelah vaksin kita udah selesai gitu ya. Enggak gitu ya. Jadi masih ada PR ya. Vaksin memang berguna bagi kita, ada manfaatnya bagi kita ya, karena itu akan menjaga kita setidaknya 65% ya. Kalau kita bicara kita percaya 65%, karena bisa jadi berbeda-beda. Seseorang bisa aja lebih dari 65%, karena kan itu secara umum ya, di rata-rata 65% gitu ya. Pfizer 95%, tapi belum tentu 95% juga ya secara umum. Dan itu juga yang pada saat tes ya, belum kondisi sebenarnya. Bisa jadi kondisi sebenarnya kita lebih tinggi ya, karena kan ada efikasi, ada ininya ya, efektivitasnya. Nanti kita belum ada kabar nih ya, efektivitasnya kan belum ya, masih ongoing risetnya. Oke, mungkin terus, itu ya. Ya, oke. Terus hal apa aja sih Bu yang perlu dilakukan keluarga dan tidak perlu dilakukan keluarga setelah melakukan vaksinasi? Yang pertama yang harus dilakukan keluarga yang pasti tadi ya, melakukan perubahan perilaku dari perilaku yang tidak sehat menjadi sehat.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita dari yang perilaku yang sudah sehat dipertahankan. Ya, mempertahankan perilaku ya sehat. Nah, itu dua itu yang harus kita lakukan. Nah, apa yang tidak boleh gitu ya? Yang tidak boleh yang kalau kita berhenti ya, berhenti di sini gitu ya. Oh, sudah vaksin, saya nggak mau pakai masker lagi. Saya nggak mau menjaga jarak. Saya mau ke mall dan tidak membatasi mobilitas. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Dan juga biasakanlah sekarang ya namanya kesehatan itu ya. Itu kan dari kitanya sendiri ya. Motivasi dari kita sendiri itu yang utama gitu ya. Niat dari hati kita mau sehat gitu kan. Dengan misalkan lebih PR kita masih banyak nih. Ya, kalau dari perilaku hidup bersih dan sehat, aktivitas fisik misalkan. Masih di Indonesia itu aktivitas fisik kita masih tidak banyak yang olahraganya bisa secara rutin ya minggunya gitu misalkan. Ya, atau misalkan kalau untuk yang anak-anak muda nih ya, ini remaja di Indonesia nih paling sulit konsumsi buah dan sayur. Ini masih PR. Nah, ya PR merokok misalkan. Nah, ini yang ya kita berusaha untuk menjauhi ya perilaku tidak sehat ya. Pola makan juga dijaga ya. Kita harus memahami isi piringku itu yang gizi seimbang ya. Yang sekarang kalau di Kementerian Kesehatan ada namanya gizi isi piringku ya. Isi piringku tuh isinya kayak apa? Ya, nah itu yang kita pelajari gitu ya. Nah, isi piringku misalkan sepertiganya karbohidrat, nasi kek, jagung kek, mie kek gitu ya. Kemudian sepertiganya lagi apa nih? Sepertiga laginya sayur ya. Jadi di piring itu sepertiga karbohidrat, sepertiga sayur, sepertiga sisanya itu dibagi dua. Ada proteinnya, ya mau daging, mau apa ya terserah gitu, protein nabati, protein hewani. Kemudian sepertiganya lagi ya itu yang kita sayur ya. Jadi tadi kan sayur sepertiganya ada protein hewaninya juga ya. Kemudian lauk pauknya ya, lauk pauknya. Oke, saya rasa itu ya. Jadi yang emang harus kita pertahankan perilaku sehat. Kemudian yang kita jauhi adalah perilaku tidak sehat yang emang masih PR. Ya, se-Indonesia itu PR-nya itu gitu ya. Dari dulu tuh masih ya. Ya. Apa sih Bu bentuk kesehatan keluarga itu? Nah, kalau dari Kementerian Kesehatan itu ada yang kalau kita bicara program Puskesmas ya di Pusat Kesehatan Masyarakat itu ada yang namanya program Keluarga Sehat ya. Nah, Keluarga Sehat itu meliputi kesehatan ibu dan anak ya. Kalau kesehatan ibu dan anak itu seperti keluarga itu mengikuti program KB gitu ya, keluarga berencana. Kemudian ibu ini untuk seluruh Indonesia ya programnya ya. Jadi keluarga sehat ini masuk dalam nawacitanya Presiden Jokowi ya dari sejak periode pertamanya. Nah, ini untuk keluarga sehat, untuk kesehatan ibu dan anak ini masih PR kita juga adalah ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan ya untuk di wilayah-wilayah tertentu ya. Kalau kita sekarang mungkin kalau kita tinggal di Tangerang Selatan, fasilitas kesehatan itu banyak ya, bidan juga prakteknya juga banyak ya. Tapi beda dengan saudara-saudara kita di daerah-daerah terpencil gitu ya. Nah, ini kita masih prioritas kesehatan ibu dan anak. Kemudian ada juga ASI eksklusif ya. Kemudian ada pemantauan di posyandu ya, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak. Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Itu masih PR tuh. Nah, walaupun kita sudah cukup bagus ya 90% ya. Kemudian pengendalian penyakit menular dan tidak menular nih ya. Nah, yang masih muda-muda ternyata ada ya aja ya gitu ya meninggal gitu karena apa? Karena penyakit tidak menular ya. Seperti misalkan diabetes ya, yang anak muda belum tentu nggak kena diabetes, bisa gitu kan. Ada biasa diabetes tipe 1 gitu ya, ada diabetes tipe 2 karena lifestyle itu juga bisa. Kemudian rumah atau lingkungan yang sehat ya, di mana ada di beberapa daerah itu masih ada yang masih tidak memiliki akses jamban keluarga. Itu masih ya. Bahkan yang menarik ya, saya ke Bali tahun lalu masih ada loh di salah satu kelurahannya programnya adalah penyediaan jamban keluarga. Ternyata masih ada yang
di beberapa pelosok memang ada ya seperti itu ya. Dan nggak usah jauh-jauh, di Banten juga sama gitu ya, Kabupaten Tangerang, di wilayah-wilayah di desa-desa tertentu waktu itu kita pernah ke sana, itu juga belum ada jambannya gitu ya. Nah, kemudian perilaku sehat lainnya tidak merokok, tadi saya sudah menyebutkan. JKN memiliki BPJS ya. Jadi itu juga keluar masuk ke dalam program keluarga sehat. Dan yang perlu saya tekankan yang terakhir adalah kesehatan mental. Jadi kesehatan mental ini penting menjadi prioritas di keluarga ya. Karena sekarang ini meningkat ya kasus-kasus, kalau kita lihat ada kasus-kasus bunuh diri, kalau yang paling tingginya ya gitu ya sampai mengakibatkan kematian. Tapi yang ininya mungkin stres ya, kayak kalau sekarang kan pelajaran online ini ya, banyak teman anak-anak yang mengeluh stres gitu ya. Nah, kebetulan di Yayasan Masyarakat Peduli Anak Indonesia ya, kebetulan di LSM saya itu kita baru-baru ini dari bulan Oktober sampai November kita melakukan penelitian. Nah, ini ada tiga hasil ya, tiga hasil penting, tiga hasil utama dari penelitian kami. Itu yang pertama itu 60% ya, 60,1% keluarga mengalami stres, dengan 22,5% keluarga mengalami stres sedang ke berat. Jadi ada hampir 1/4 keluarga itu mengalami stres sedang ke berat ya. Dan 60% semuanya stres karena pandemi ya, wajar ya. Kalau kita stres karena pandemi, karena memang perubahan yang signifikan terhadap pola perilaku kita, itu stres wajar 60%. Nah, yang 22,5% ini yang tidak wajar sebenarnya ya. Jadi indikasinya ada kebutuhan akan informasi dan konsultasi terkait manajemen stres. Jadi di dalam keluarga ini perlu ada kebutuhan akan informasi, gimana sih kita menangani stres kita gitu ya. Gimana pertama mungkin dari orang tuanya, kemudian dari anak-anaknya ya. Nah, kemudian itu hasil yang pertama itu kan dari keluarganya itu mengalami stres, kemudian karena keluarganya stres, anaknya juga stres gitu ya. Nah, kita menemukan sekitar 50% anak mengalami gejala stres. Gejala stresnya itu salah satunya adalah motivasi belajar menurun ya, sulit konsentrasi ya, mudah marah ya, tidur terganggu, dan kemandirian berkurang ya. Nah, ini beberapa ya gejala stres yang kita temukan ya. Dan di dalam penelitian kami juga itu kita menemukan bahwa kan semuanya 96% online learning ya. Yang kurang lebih 5 jam itu menggunakan gawai. Ya, tadi barusan aja hari ini saya mendengar berita di televisi ya, mengatakan bahwa ada yang sampai dirawat ya, anak-anak usia sekolah itu sampai dirawat di rumah sakit karena gawai. Dia jadi menjadi lebih emosional. Nah, itu sempat tuh ada para ahli psikolog komentar ya. Ya memang ini ya. Jadi kalau berdasarkan si penelitian kita itu, kita merekomendasikan untuk keluarga itu mengenali ciri-ciri stres ya. Kemudian melakukan deteksi dini. Yang ciri-ciri stres itu tadi, apakah dia kemandiriannya mulai berkurang, tidurnya terganggu, mudah marah. Nah, itu udah mulai tuh ya, sulit konsentrasi, motivasi belajar menurun. Nah, ini ada indikasi ke sana ya. Penggunaan gawai yang terlalu lama ya juga termasuk ya. Nah, itu ada upaya-upaya juga pencegahan di tingkat keluarganya gitu ya. Oke. Banyak ya ceritanya ya. Terima kasih Pak Mustaqim, Ketua Yakmi Tangsel sudah bergabung. Pak Hakim. Buat Sobat Tangsel yang ingin bertanya, boleh tulis di komentar atau di fitur pertanyaan di bawah ini ya. Nah, lanjut Bu, bagaimana caranya agar kesehatan keluarga tidak goyah? Gimana ya caranya mendorong untuk perilaku kesehatan keluarga itu enggak ini ya. Kita harus maintain, berarti kita harus maintain pertama mungkin mendorong perilaku dengan memberikan penghargaan ya, dan misalkan
kalau kita ingin memaintain perilaku ya ada dua cara. Yang pertama kita mendorong perilaku dengan memberikan penghargaan, ya memberikan apresiasi. Kemudian juga mungkin ada juga supaya keluar perilaku kitanya tidak goyah ya. Itu kita menyepakati, misalkan kalau misalnya melanggar aturan, misalkan tidak menggunakan masker, misalkan tidak cuci tangan gitu, kita ada aturan-aturannya, yang hukuman-hukuman yang sudah disepakati di keluarga, itu juga bisa ya menciptakan suasana kondusif untuk berperilaku sehat ya. Jadi agar kesehatan ya, karena kan kalau kita perilakunya nggak sehat, gimana keluarga bisa sehat gitu ya. Jadi memang harus ada ya upaya-upaya untuk mendorong perilakunya dengan penghargaan dan mungkin dengan hukuman-hukuman yang disepakati. Nah yang kedua mungkin melakukan pemeliharaan perilaku yang sudah sehat. Jadi kan tadi misalkan tadi awalnya nih ada anggota keluarga yang harus didorong-dorong gitu untuk melakukan perilaku sehat. Tapi ada yang memang udah punya perilaku sehat. Nah, ini di-maintain supaya tetap sehat ya. Ada komitmen bersama, kemudian misalkan mengelola kondisi yang kondusif ya, dengan memberikan stimulus atau ada pengingat atau isyarat untuk berperilaku ya. Ada manajemen penguatan dengan memberikan penghargaan juga bisa ya. Ada reminder misalkan di keluarga, mungkin bisa lewat medsos ya untuk pesan-pesan. Jadi kayak kita bikin iklan tapi buat di keluarga gitu ya. Nah seperti itu bisa dilakukan ya. Oke Bu, ini ada pertanyaan dari Sobat Tangsel, dari Afiah 99. Sebelum divaksin, apa saja yang harus dilakukan? Oke, sebelum divaksin, apa yang harus dilakukan? Ya, kita sebenarnya gini aja, kalau saya kan udah divaksin nih, tapi masih harus menunggu 1 kali vaksin lagi. Pada saat divaksin, intinya adalah karena ada persyaratan-persyaratan tertentu ya, kondisi harus sehat. Kalau kita lagi demam nggak bisa divaksin ya. Atau misalnya kita lagi stres nih karena pengen divaksin, jadi ada kebetulan ya kita kan yang masih tahap 2 ini kan dosen, guru ya, ada salah satu dosen itu tegang gitu karena mau disuntik ya. Kayak saya sebenarnya juga nggak begitu suka disuntik ya, cuman kebetulan waktu itu agak tenang saya ya. Nah ada salah satu dosen itu malah tensinya jadi naik nih. Nah seperti itu, jadi kalau tensinya naik ditunggu dulu. Kalau memang karena gugup ya, karena takut disuntik, itu bisa diturunkan di hari itu, masih bisa divaksin. Tapi kalau misalkan memang karena memang tensinya tinggi, nah itu tidak diperbolehkan untuk ada persyaratannya ya, ada screeningnya dulu sebelum ini. Nah mungkin tips kalau saya bisa kasih, mungkin tipsnya untuk kalau setelah vaksin kali ya. Karena kalau misalkan karena banyak nih yang berkembang di masyarakat nih, waduh habis vaksin ternyata ada demam ya. Kalau ada demam mah wajar ya. Kebetulan pengalaman saya mungkin berbeda dengan yang lain, karena yang lain tidak mengalami demam. Saya mengalami demam hanya sehari itu aja. Setelah divaksin saya agak sedikit demam, tapi besokannya udah sehat ya. Tapi teman-teman saya ada yang agak mual ya, ada yang pusing, ada yang agak pusing pada saat hari itu juga ya, besokannya udah aman. Ada yang ngantuk gitu ya. Jadi bisa berhari-hari. Loh ini bawaan ngantuknya belum diteliti apakah memang kalau pas hari setelah vaksin sehari itu biasanya memang dari vaksinnya. Tapi kalau misalnya udah berhari-hari, nah itu harus diteliti dulu nih, apakah akibat vaksin apa bukan ya, kita kurang tahu ya. Nah, mungkin pada saat sebelum vaksin tadi ya. Sebelum vaksin ya, kalau kita ini kalau saran saya ya menggunakan baju yang menyerap keringat ya. Karena mungkin kalau ada ya kayak agak sedikit demam ya, itu kita harus supaya terseraplah keringatnya ya gitu ya. Kemudian juga banyak minum air. Banyak minum air ya. Jadi supaya juga kalau ada demam juga itu bisa turun gitu ya. Tapi yang harus kita perhatikan ya tetap ini aja, jangan panik aja. Pokoknya kalau misalnya ada gejala,
Nah, gejala yang harus kita waspadai misalkan ada kemerah-merahan di sekitar bekas suntikan misalkan. Ya, setelah disuntik ada Iya. kemerahan dan semakin hari semakin parah. Nah, itu kita harus Mm-mm. langsung kontak dokter ya. Kalau misalnya beberapa hari, karena kalau yang secara umum dampak vaksinnya itu paling sehari 2 hari udah hilang gitu. Tapi kalau udah 3 hari, 4 hari, tuh malah tambah parah, tambah parah. Nah itu kita harus segera melapor ke dokter ya. Seperti itu. Mungkin ya itu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ya, semoga terjawab ya, Alfia. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Bu, dari Dri.ALXX. Izin bertanya, Bu, vaksinasi apakah harus dilakukan 2 kali? Iya, vaksinasi itu kan ada ininya ya, karena memang penelitian pada saat uji cobanya kan sebenarnya vaksin itu kan prosesnya cukup panjang ya. Walaupun Ya. memang di pandemi ini dipercepat ya. Sebenarnya kalau proses yang sebenarnya untuk vaksin-vaksin yang lain ya, yang bukan untuk COVID-19, itu butuh proses yang cukup lama. Dan di dalam proses itu mereka para peneliti ya karena dilakukan uji coba langsung ya diteliti dan efektivitasnya paling paling maksimal ya memberikan efek imunitas ya itu dengan menggunakan vaksin 2 kali karena bisa diteliti tuh yang 1 kali, yang 2 kali, yang 3 kali. Akhirnya diputuskan yang 2 kali karena itu yang paling maksimal. Jadi kenapa harus 2 kali? Ya harus 2 kali. Gitu. Karena untuk mendapatkan pembentukan imunitas di dalam tubuh kita itu sempurna. Ya. Dan itu ya Jadi, tadi yang saya katakan ada prosesnya tuh pembentukan di dalam tubuhnya ya. oke. Terus ada hambatannya nggak sih, Bu, dalam membangun kesehatan keluarga itu? Hambatannya apa ya? Mungkin kalau kita pikir ya hambatan tuh bisa jadi dari internal sama eksternal ya. Jadi kalau misalkan kalau eksternal itu kita bicara di ranah yang kita nggak bisa intervensi. Maksudnya eksternalnya itu kan kalau yang kita bisa intervensi itu di tatanan rumah tangga atau keluarga ya. Itu kan yang bisa kita intervensi ya anggota keluarga kita ya keluarga kita gitu ya. Tapi kalau yang eksternal kita nggak bisa intervensi. Itu ada caranya lagi ya. Nah, saya akan bicara mungkin yang internalnya aja kali ya. Yang Ya. internal di keluarga. Biasanya kan hambatannya ada anggota keluarga yang tidak mau misalkan contoh vaksin ya. Tidak mau divaksin misalkan. Tidak mau mengadopsi perilaku-perilaku sehat. Nah, ini PR kan hambatan dari keluarga sendiri. Nah, ini disebabkan oleh misalkan perilakunya, persepsinya, keyakinannya ya, persepsi terhadap kontrol terhadap perilakunya. Contoh kalau untuk merokok ya, persepsi kontrol itu penting gitu. Nah, ini yang mungkin yang menjadi hambatan di anggota-anggota keluarga ada yang seperti itu. Nah, keluarga harus belajar tuh ya untuk supaya kita bisa mengatasinya. Ya, jadi keluarga belajar cara-cara mengatasi hambatan. Ya, misalkan yang paling mudah itu kita membangun sikap yang sama. Ya, jadi di keluarga membangun sikap yang sama terhadap perilaku sehat. Ya, contoh perilaku masker. Jadi di dalam keluarga itu sendiri kita misalkan untuk masker disiapin maskernya gitu ya. Kemudian kayak kalau ibu-ibu kan selalu yang cerewet ya. Jadi pakai masker. Pokoknya ada yang pengingatnya, ada polisinya gitu istilahnya. Atau kayak cuci tangan juga sama ya, cuci tangan menggunakan hand sanitizer. Saya kalau keluar rumah gitu ya, kita di keluarga kita karena paham akan ada ada penularan, ada possibility untuk tertular COVID. Jadi kita selalu siap ya, selalu cuci tangan. Tapi kalau misalkan keluar kan memang tidak selalu bisa kita temukan tempat cuci tangan ya. Kemudian kita membawa hand sanitizer ya sebagai gantinya. Nah, untuk yang hand sanitizer itu kita di keluarga tuh gantian aja. Jadi pokoknya beberapa. Kalau kita tuh sampai apa ya, dibilang parno ya nggak apa-apa ya. Tapi kita kalau misalnya kita ke luar gitu ya, ke mall misalkan, itu sebentar-sebentar kita semprot-semprot. Dan itu gantian yang ngingetin. Nah, itu kayak membangun hal yang seperti itu yang kita coba dibangun di keluarga ya. Selain kita membiasakan perilaku-perilaku hidup bersih dan sehat ya.
Dan menyediakan sarana dan prasarana di keluarga mungkin ya. Ya, jadi ada kalau di wastafel ada selalu ada sabunnya ya. Kemudian banyak ya. Jangan lupa juga kan mempertahankan imunitas kita ya dengan memakan buah dan sayur, memakan kalau buah dan sayur ini yang sebenarnya gampang-gampang susah ya. Kalau Iya. gampang mah seharusnya kan banyak yang perilakunya makan buah dan sayur, tapi ternyata kan ada yang nggak suka karena memang dari kecil nggak pernah di ini gitu ya, nggak pernah suka dan nggak pernah dikasih sama ibunya dijejelin makan sayur sama buah gitu kan. Nah ini PR nih. Kalau sekarang kan udah pada besar-besar ya, harusnya udah bisa sudah memahami dan bisa merubah perilaku ya, berusaha gitu ya, pokoknya diusahain gitu ya. Sayur itu setidaknya yang tadi tuh saya bilang isi piringku gitu ya, sepertiga itu harus gitu ya, at least sehari gitu ya semangkok, atau nggak harus sehari gitu ya, 2 hari sekali saya harus makan sayur banyak gitu ya. Nah, seperti itu buahnya juga gitu. Oke, mungkin itu ya. Oke. Mm-mm. Ah, ini Bu, saya mau tanya lagi. Menurut Ibu, bagaimana cara mengatasi kecemasan terhadap vaksin COVID ini, Bu? Kecemasan. Sebenarnya gini, kecemasan itu kan kita mengatasinya mungkin beda-beda ya. Ya, kalau saya cemas, misalkan saya sambil baca-baca doa atau saya sambil bernyanyi. Ada yang sambil bernyanyi ya. Itu kan cara-cara individu masing-masing bagaimana mengatasi kecemasan. Jadi Iya. tipsnya ya coba dipelajari kalau kita cemas tuh biasanya kita ngapain. Nah, itu ya Mm-mm. sama juga gitu. Jadi kalau untuk menghadapi kecemasan vaksin, salah satunya itu. Tapi kalau secara umum, kalau kita yakin bahwa yang tadi saya katakan ya, vaksin itu kan sebenarnya efikasinya kan 65%. Ini bikin kita deg-degan nih. Tapi Iya. jadi kalau saya boleh ngutip ada Profesor Zulis ya, Profesor Zulis Ikawati dari UGM, Guru Besar Farmasi UGM, beliau mengatakan ya, penurunan kejadian infeksi sebesar 65% akan sangat bermakna serta memiliki dampak ikutan yang panjang. Jadi katakanlah misalkan 100 juta penduduk Indonesia, jika tanpa vaksinasi ada 8,6 juta yang bisa terinfeksi COVID-19. Nah, dengan adanya 65% ini kan lumayan mengurangi Iya. antara sekitar 5 sampai 6 juta infeksi tercegah. 5,6 juta itu kalau kita pakai pemodelan matematik, kebayang ada berapa yang bisa tertularnya gitu. Kita mengurangi itu. Jadi kita Hmm. jelas dengan adanya vaksin walaupun paling rendahnya Sinovac itu karena 65% itu seperti itu. Kita meyakini itu bahwa ini ada manfaatnya loh kita menggunakan vaksin ya. Dan juga ya vaksin kalau kalau saya kebetulan kan karena saya kuliah di Jepang ya Pak S3-nya ya. Nah, di Jepang Iya. itu setiap musim dingin itu kita harus vaksin sebelum 2 bulan atau 3 bulan sebelum musim dingin ya. Jadi sekitar bulan Oktober ya, Desember kan musim dingin yang parah, yang tingginya ya benar-benar ya. Desember, Januari, Februari itu kita musim ini salju ya. Nah, Iya. itu ada namanya vaksin influenza. Sama vaksin influenza juga diberikan 2 kali ya. Nah, kalau kalau mau tahu vaksin influenza itu efektivitasnya itu 40 sampai 60%. Bahkan di bawah ya, di bawah dikit lah ya gitu. Hampir sama dengan yang kita punya ini. Tapi orang semuanya kalau di Jepang semuanya ini nggak, karena mereka nggak mau kena influenza, karena influenzanya kalau di sana itu bukan pilek batuk doang, lebih nggak enak di sana karena kebetulan anak saya ya, namanya juga saya orang Indonesia, awal 1 tahun pertama saya tidak memvaksin anak saya karena kan harus bayar ya. Terus ya udahlah nggak usah lah gitu. Nggak taunya anak saya satu kena ini influenza. Tahun depannya saya dua-duanya saya vaksin. Jadi ya learning by doing ya. Jadi tapi intinya adalah ya jangan sampai kita kena dulu baru kita sadar gitu ya. Jadi itu nggak boleh Iya. ditiru tuh. Ya, oke. Okay. Oke, Sobat Tangsel, karena waktu sudah mau habis, dan masih ada satu pertanyaan lagi nih Bu yang mau saya tanyakan ke Ibu. Tips untuk kesehatan keluarga selama vaksinasi berlangsung seperti sekarang ini Bu, tipsnya. Tips apa maksudnya? Maaf tidak terdengar.
tips untuk kesehatan keluarga selama vaksinasi berlangsung seperti sekarang ini. Oh, tipsnya ya, apa ya tipsnya ya? Tetap menjaga perilaku sehat ya. Perilaku sehat itu sebenarnya mudah ya. Sebenarnya mudah karena perilaku sehat itu kebutuhan kita gitu ya. Karena kita udah punya pengalaman, kita pernah sakit. Dan sakit itu nggak enak ya. Sakit itu merugikan. Nah, sebenarnya dengan motivasi bahwa semua itu gak enak, apalagi masa pandemi ya. COVID itu, COVID itu kalau udah kena kan, aduh, menghilangkan waktu kita 14 hari, kita nggak bisa kemana-mana, udah jelas. Belum tes-tesnya, belum biayanya, belum kalau Ya, misalkan mengancam nyawa ya kalau kita punya komorbid ya. iya. Udah nggak enak lah gitu ya. Makanya kita tipsnya adalah jaga kesehatan ya. Dari kita sendiri di keluarga kita gitu ya. Usahakan mengikuti yang tadi tuh 5M 3T ya, 5M 3T PHBS. Sama PHBS. kesehatan keluarga secara umum ya. Programnya Puskesmas tuh diikutin juga tuh. Ada posyandu datang. Saya kayak kemarin kan posyandu kan sekarang juga karena tidak bisa secara offline. Nah, ada yang offline, ada di Ciputat ada yang offline. Kebetulan ada mahasiswa saya magang di Ciputat Timur ya Ciputat Timur, ada posyandunya yang offline juga ya dengan protokol kesehatan. Nah, itu kita coba seperti itu ya. Jadi ikuti pola hidup bersih dan sehat ya dengan Iya, semuanya itu tadi ya. Oke. luar biasa. Oke nih, karena waktu sudah hampir habis. Terima kasih banyak Bu Raihana sudah mau bergabung di Instagram Live Yakni Tangsel Series ini. Oke, terima kasih juga untuk Sobat Tangsel yang sudah gabung mendengarkan. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Saya tutup, saya akhiri live malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak.